pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, sekarang semua mempersiapkan bukunya. Kamu buka dulu buku paketnya. Tetapi sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan lagu yang sepenggal ini. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bahagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bahagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Anak-anak Miss yang terkasih, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, marilah kita satukan diri kita untuk berdoa. Sama-sama kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang Maha Baik, sejak semula Engkau menghendaki agar kami senantiasa membangun relasi yang erat dengan-Mu. Kami bersyukur berkat jasa orang tua kami, tokoh-tokoh gereja, para nabi, dan semua orang beriman yang lain, terutama berkat jasa Yesus Kristus yang menjadi teladan iman kami. Engkau telah membimbing kami menjadi anak-anak-Mu. Semoga kami senantiasa berusaha agar hubungan kami dengan-Mu semakin erat, tidak tergoyahkan oleh kepentingan apapun. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak Miss, pada pagi hari ini kita akan memasuki materi kita yang baru. Ya, sekarang silahkan kamu buka dulu buku paketmu. Ya, kamu lihat dulu di buku paketmu itu dengan judul Peran Gereja bagi Perkembanganku. Melalui sakramen baptis yang kita terima, kita dilahirbarukan ke dalam gereja, menjadi ciptaan baru dalam gereja. Jadi, bagi kamu yang sudah menerima sakramen baptis, rasa sudah hampir semua menerima sakramen baptis kan? Ya, bagi kamu yang sudah menerima sakramen baptis, kamu sudah sah atau kamu sudah bisa dikatakan resmi menjadi anggota gereja atau resmi menjadi pengikut Kristus. Ya, menjadi ciptaan baru dalam gereja. Jadi, sebagai anggota gereja, tentunya kamu itu diharapkan bertumbuh dan berkembang. Nah, bertumbuh dan berkembang itu maksudnya adalah dalam hal apa? Dalam hal apa itu, Miss? Maksudnya di situ ialah yang pertama adalah ya, bertumbuh dan berkembang itu yang pertama adalah dalam pengetahuan akan yang benar tentang Allah, yakni berkembang dalam kebenaran akan Allah. Jadi semakin hari mestinya kamu sebagai anggota gereja, kamu semakin bertumbuh dalam kebenaran akan Allah. Yang kedua adalah semakin bertumbuh dan berkembang dalam berelasi dengan Allah. Kamu semakin mengenal Allah, kamu semakin dekat dengan Allah, semakin menyatu dengan Allah. Jadi, persatuan kita dengan Allah itu semakin hari mestinya semakin bertumbuh dan semakin berkembang. Jadi, yang pertama tadi kita harus mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam pengetahuan yang benar akan Allah. Lalu yang kedua dalam persekutuan, misalnya katakan yang kedua dalam persatuan kita dengan Allah. Ya, yang kedua persatuan kita dengan Allah. Kemudian kita juga harus bertumbuh dan berkembang dalam iman, harapan, dan kasih. Ini tiga utama yang harus bertumbuh dan berkembang di dalam diri kita masing-masing. Nah, karena itu kita perlu memikirkan dan melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan diri kita sebagai anggota gereja. Nah, kira-kira menurut anak-anak Miss, upaya-upaya apa sajakah yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan diri kita sebagai anggota gereja? Baik, Miss akan memberikan beberapa contoh untuk anak-anak Miss. Yang pertama adalah peran serta atau keikutsertaan, keaktifan kamu dalam mengikuti perayaan-perayaan sakramental
Contohnya, mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari minggunya. Karena di dalam perayaan Ekaristi itu, kamu dinutrisi sehingga kamu mendapatkan kebutuhan rohanimu. Sehingga rohani kamu itu semakin bertumbuh dan berkembang lewat perayaan Ekaristi yang kamu ikuti dan kamu rayakan. Nah, contoh yang kedua adalah lewat membaca firman Tuhan. Rajinlah kamu membaca firman Tuhan. Baca Alkitab, renungkan. Karena sabda Tuhan itu ibarat benih yang bertumbuh dan berkembang di dalam dirimu. Sabda itu ibarat benih yang akan bertumbuh, berkembang, dan akan berbuah di dalam dirimu. Apalagi lewat doa-doa yang kamu lakukan. Entah itu doa-doa yang dilakukan secara bersama-sama, lalu di doa-doa lingkungan, dan doa-doa di dalam gereja yang kamu ikuti melalui kelompok-kelompok kategorial, kelompok-kelompok doa tertentu, dan bisa juga melalui doa-doa pribadi yang kamu lakukan. Jadi anak-anak Miss, banyak hal atau banyak usaha sebenarnya ya yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan diri kita sebagai anggota gereja. Nah, tetapi perkembangan kita sebagai anggota gereja itu perkembangan kita sebagai anggota gereja ini, pertumbuhan dan perkembangan kita sebagai anggota gereja bukan tanpa tantangan. Jadi, perkembangan itu ada tantangannya. Tantangan yang pertama itu, kalau kita baca Alkitab, kita akan menemukan bahwa ada iblis yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan rohani kita. Nah, di sini Miss akan memberitahukan atau menunjukkan kepada kalian beberapa ayat atau kutipan kitab suci yang menunjukkan bahwa perkembangan rohani kita itu mendapat tantangan dari iblis dan setan. Seperti yang tertera di ayat kitab suci. Nanti bisa kamu baca ya nak, bisa kamu baca di Alkitabmu masing-masing. Yang pertama itu dari Matius 4 ayat 8 sampai 9. Dan yang kedua Matius 13 ayat 19. Ya. Jadi itulah. Karena ada kekuatan lain, yakni setan yang tidak menginginkan kerohanian kita bertumbuh dan berkembang. Nah, anak-anak Miss, selain itu apalagi Miss? Ya kan, pasti itu ada pertanyaan bukan nak? Selain itu apalagi? Baik, selain itu ada lagi, yakni dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa-dosa itu semacam penghambat, ya. Dosa-dosa itu semacam penghambat atau racun yang menghambat perkembangan rohani di dalam diri kita. Nah, Miss juga menunjukkan beberapa ayat kitab suci yang bisa kalian baca, bahwa kalian akan menemukan bahwa dosa-dosa itu menghambat perkembangan rohani kita. Nah, karena itu, supaya tidak terjadi di dalam diri kita perlu menjaga hubungan dengan Tuhan, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nanti bisa kamu buka dulu di bukumu nanti, beberapa juga ada itu di ayat kitab suci dan juga ada itu beberapa dari katekismus di buku paketmu, nanti kamu buka ya nak. Baik, kita lanjutkan. Di sini dikatakan bahwa
perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sebaliknya, kita mencoba untuk mencari kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita. Jadi, sekali lagi, Miss katakan, sebagai anggota gereja, kita harus bertumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan itulah yang diharapkan oleh Tuhan, dan bahkan bukan hanya bertumbuh dan berkembang, kita juga diharapkan berbuah. Persatuan kita dengan Tuhan akan membuat kita berbuah. Jadi itulah pembelajaran kita di pagi hari ini. Baiklah anak-anak Miss, waktunya sudah selesai. Minggu depan kita lanjutkan kembali. Kalian harus semangat. Sampai di sini pertemuan kita. Bye-bye.